Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Fajrin akan menjelaskan mengenai impact test. Jadi di sini pengujian impact test adalah salah satu pengujian untuk mengetahui sifat mekanik material, di mana dia menunjukkan ketahanan material apabila diberikan beban atau energi yang dia datangnya secara tiba-tiba. Jadi di sini mengukur ketangguhan material ya, apakah material itu mampu menerima energi, menyerap energi sebelum patah. Di mana energi yang diberikan tadi itu datangnya langsung, tiba-tiba. Jadi dia tidak secara perlahan. Selanjutnya di sini terlihat untuk alat ujinya ya, alat pengujiannya seperti apa. Di sini ada energi meter scale, ada skalanya dari energinya. Kemudian di sini spesimen in position for Izot test. Jadi kalau yang Izot test dia posisi dari spesimennya dia vertikal ya, berdiri. Sedangkan kalau yang charting, jadi dalam impact test itu ada dua jenis tes ya. Yang pertama Izot, di mana posisi spesimennya itu dia vertikal berdiri. Sedangkan kalau yang charty, dia posisi dari spesimennya itu adalah melintang ya, atau horizontal. Kemudian di sini ada race control. Kemudian ada pendulum release lever. Jadi di sini dia untuk melepaskan pendulumnya atau untuk melepaskan pendulum yang dia memberikan energi, memberikan beban secara tiba-tiba pada spesimen. Dan ini pendulum in race position, jadi posisi dari pendulumnya. In race position saat dia naik. Dan jadi dari naik kemudian dia turun. Jadi di sini posisi dari pendulumnya itu dari atas kemudian ke bawah dan berayun. Berayun membentur spesimennya. Kemudian di sini untuk standar spesimennya dia berdasarkan ASTM ya. ASTM di sini adalah standar untuk pengujian material. American Standard for Testing Material, di mana di sini dia kodenya adalah kode E23. Jadi ada beberapa jenis pengujian di sini. Jadi bentuk dari notch-nya atau takiannya ada beberapa jenis di sini. Ada yang dia sudutnya 45 derajat. Kemudian ada yang saw cut ya. Di sini ada diameternya 1,66 ya, 1,6 mm atau kurang. Kemudian di sini bentuk lengkungannya ada yang 1 mm. Jadi ada yang tipe A, tipe B, dan tipe C. Selanjutnya di sini ya, yang tadi sudah saya mention, sudah saya sebutkan, impact test di sini ada dua. Ada yang impact charting, di mana posisi dari spesimennya dia melintang. Nah, yang ini yang tanda panah ini posisi bebannya, pendulumnya yang membentur spesimennya. Jadi kalau yang charting di sini posisi spesimennya melintang, kemudian takiannya, notch-nya dia membelakangi ya. Kemudian kalau yang impact Izot, ya impact Izot, notch-nya itu dia menyamping ya, menyamping dari pendulumnya. Kemudian di sini posisi dari spesimennya dia berdiri. Nah, kita fokus ke charting impact test ya. Di sini strikes from higher position with 300 joules. Jadi di sini posisi dari pendulumnya dimulai dari posisi paling tinggi, di mana posisinya dia energinya 300 joules, dan spesimennya dia diletakkan horizontal ya, horizontal, dan notch face away from striker. Jadi posisi dari notch-nya, takiannya dia membelakangi pendulumnya. Nah, dari pendulum itu sendiri bentuknya adalah pendulum knife edge striker. Jadi dia bentuknya sudut ya, menyudut itu tadi, knife edge striker. Jadi dia bentuk dari pendulumnya, pemukulannya itu dia seperti pisau yang tajam ya, edge striker. Kemudian di sini untuk yang Izot test, nah strikes-nya dia energinya dimulai dari 167, lebih kecil dibanding yang charting test. Kemudian posisi dari spesimen ujinya dia vertikal, dan notch-nya ya, notch-nya di sini dia menghadap, bukan menghadap, tapi lebih ke menyamping di sini ya, menyamping.
menyamping atau terlihat di sini. This is how specimen is held for carrying out an ISO test. Jadi di sini untuk ISO testnya dia menghadap dari pendulumnya, dan letaknya di sini adalah vertikal, bukan menyamping ya, tapi menghadap pendulum, menghadap strikernya atau pemukulnya atau pemberi energi, pemberi bebannya. Di sini yang menjadi bahasan faktor yang mempengaruhi energi impact adalah ductility atau duktilitas. Jadi semakin duktil material, semakin ulet material, maka energi impact semakin besar. Maksudnya adalah energi yang diterima dia semakin besar. Kemudian di sini notch-nya atau kakinya sangat berpengaruh terhadap energi impact, di mana panjang dan radius notch mempengaruhi konsentrasi tegangannya. Jadi konsentrasi tegangan semakin dia runcing, otomatis konsentrasi tegangan pada bagian runcing tersebut, pada bagian menyudut tersebut, dia akan semakin besar. Kemudian di sini ada temperatur ya, tentu saja transisi dari brittle dari getas ke ductile, ke ulet, pada suatu material akan mempengaruhi energi impact ya. Di sini semakin tinggi temperaturnya, maka semakin tinggi energi impact-nya. Jadi bentuk patahan pada baja A36 karena pengaruh suhu. Di sini ada beberapa jenis hasil pengujian impact test. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka energi impact yang diterima juga akan semakin besar. Nah, di sini bentuk patahan pada uji impact ada patah ulet. Tentu saja dia keuletannya tinggi, ketangguhannya tinggi, seperti tadi yang sudah disampaikan. Semakin ulet maka dia akan semakin tangguh. Kemudian di sini menyerap bagian besar energi impact, diterima sebagian besar, dan biasanya terjadi pada temperatur tinggi sesuai dengan grafik tadi ya. Kemudian untuk yang patah getas, ya di sini patah getas dia keuletannya rendah, getas, kemudian ketangguhannya juga rendah, dia menyerap energi impact sangat kecil, keras ya, patah getas, biasanya terjadi pada suhu rendah, temperatur rendah. Kemudian di sini ada perhitungan persen shear hasil tes impact ya, di sini bisa terlihat persen shear-nya dari mulai 10% sampai 100%. Di mana di sini dipengaruhi oleh unstable fracture region ya, di mana di sini hasilnya ya, dan ada fracture initiation region. Jadi di sini ada bagian daerah inisiasi mulai terjadinya fracture patah sampai daerah di mana dia menjadi final fracture ya. Akhirnya final fracture patah akhirnya. Kemudian di sini untuk menghitung persen shear, maka harus diukur panjang shear-nya, di mana di sini dimensi A dan B pada gambar sebelumnya dan hasil patahannya. Jadi di sini ada tabelnya. Dan untuk perhitungan energi impact, di sini dia menggunakan energi potensial ya, MGH, E awal sama dengan E akhir plus E diserat. Nah, di sini ada sudut-sudut yang perlu diperhatikan ya, cos alpha dan cos betanya. Jadi di sini ada pendulum yang dia mengayun ya, membentur, menabrak spesimennya, memberikan energi pada spesimen, dan saat dia kembali karena tadi berayun ya. Jadi ada sudut alfa saat dia membentur, kemudian sudut beta saat dia kembali berayun ke posisi sebelumnya. Nah, ini untuk beberapa latihan soal nanti bisa dipelajari. Kemudian di sini beberapa data-datanya yang bisa dihitung, nanti bisa diukur nanti saat pengujian.